Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sampai kepada Minggu 27 September 2020. Kita akan mengakhiri seri kitab pengkhotbah pada minggu ini, dan Pak Riki akan menyampaikan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk melindungi, memelihara, memberkati kami sepanjang masa-masa lockdown. Kami berterima kasih karena Engkau masih memberikan kami kesehatan, kecukupan, damai sejahtera di tengah-tengah semua situasi yang ada. Kami berdoa supaya ibadah hari ini menjadi berkat untuk semua Bapak Ibu yang mendengarkan dan juga menjadi berkat untuk kami sendiri. Kami berdoa Tuhan berkati Pak Riki yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan kami berdoa supaya puji-pujian hari ini juga memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. The splendor of a king, clothed in majesty. Let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. Age to age he stands, and time is in his hands. Beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God.
sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. I and my Savior am happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. My King is coming soon, He will roll the clouds away, light of heaven bursting through. Oh, what a glorious day. Yes, my King is coming soon, He will roll the clouds away,
day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Selamat pagi Bapak Ibu semua di rumah. Ya, hari ini kita sampai kepada seri terakhir dari seri khotbah menelaah kitab Pengkhotbah. Kita sampai kepada Pengkhotbah pasal 11 dan khususnya Pengkhotbah pasal 12 ayat 13 dan 14. Tema dari topik terakhir dari seri khotbah menelaah kitab Pengkhotbah hari ini adalah arti hidup yang sesungguhnya. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan lebih jauh, mari kita siapkan hati kita masing-masing, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih karena hari ini, pagi ini kami ada waktu dan kesempatan lagi untuk mendengarkan suara-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih dalam beberapa bulan ini kami belajar banyak dari Salomo, khususnya dari kitab Pengkhotbah. Dan hari ini kami sampai kepada seri terakhir atau topik terakhir dari seri khotbah ini. Hamba berdoa supaya firman Tuhan, Pengkhotbah pasal 11, pasal 12 yang sudah memberkati hamba, yang akan hamba sharekan pagi hari ini kepada Bapak Ibu semua dan kepada semua yang mendengarkan siaran atau ibadah online hari ini, kami semua tanpa terkecuali diberkati lagi oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan ini, yang sekali lagi sudah memberkati hamba terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, hamba percaya Engkau ada di sini dalam ruangan ini, Engkau ada di rumah Bapak Ibu, di ruangan mereka masing-masing. Kiranya Engkau memberkati tiap-tiap kami. Tolong hamba bisa menyampaikan firman Tuhan dan kekuatan, kesehatan, urapan dari Tuhan. Tapi Bapak Ibu juga, Tuhan siapkan hati mereka menjadi tanah yang subur ketika mereka mendengarkan firman Tuhan. Mereka juga siap untuk mentaatinya. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Sekali lagi kami berdoa Tuhan memberkati waktu-waktu ini ketika firman-Mu disampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, sekali lagi tema khotbah hari ini akhir atau penutup dari seri menelaah kitab Pengkhotbah adalah arti hidup yang sesungguhnya. Mari kita lihat. Tidak baca semua, tapi Bapak Ibu bisa buka Pengkhotbah pasal 11 dan pasal 12. Bapak Ibu siapkan. Saya tidak akan baca semua ayat-ayat ini, tapi nanti selama khotbah Bapak Ibu bisa lihat satu persatu dari ayat firman Tuhan dalam Pengkhotbah pasal 11 dan Pengkhotbah pasal 12. Saya ingin membaca beberapa ayat dari Pengkhotbah pasal 11. Pengkhotbah pasal 11 ayat 1, Bapak Ibu lihat. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Ayat 2. Berikanlah bahagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Bapak Ibu lihat Pengkhotbah pasal 12 ayatnya yang ke-13-14. Salomo katakan, lagi pula anakku, mulai ayat 12, lagi pula anakku, waspadalah, membuat banyak buku tak akan ada akhirnya dan banyak belajar melelahkan badan. 13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Terakhir ayat 14 Bapak Ibu lihat. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Baik Bapak Ibu, beberapa bulan bahkan beberapa hari terakhir ini kita semua boleh dikatakan dikejutkan oleh beberapa hal, khususnya kita, NLCC Indonesia. Beberapa bulan yang lalu, ya Helpi, badan misi kita di Indonesia, dikejutkan dengan terbakarnya sebagian dari gedung panti asuhan di Medan yang dilakukan oleh salah satu anak panti yang sebenarnya sudah tinggal di panti sejak kecil dan dipelihara oleh Ibu Mena dan semua staf di Medan sejak anak ini masih kecil, karena memang dia sudah tidak punya orang tua lagi. Nah, Bapak Ibu, genap sudah 6 bulan juga kita semua bahkan dunia dikejutkan dengan berkembangnya virus corona yang mengakibatkan seluruh dunia dan seluruh aktivitas harus di lockdown. Bahkan sampai detik ini, bahkan boleh dikatakan coronavirus atau virus corona ini mengubah seluruh tatanan dan pergerakan dunia dalam segala aspek. Beberapa hari belakangan ini kita juga dikejutkan oleh beberapa bencana tambahan lainnya. Di samping virus corona yang masih terus menimbulkan kontroversi di sana-sini, kebakaran hutan di mana-mana. Bapak Ibu, dan boleh dikatakan kebakaran hutan tahun ini merupakan bencana kebakaran hutan terbesar sepanjang sejarah Amerika. Bahkan, Bapak Ibu mungkin baca berita di Oregon, sampai memakan korban anak berusia 13 tahun.
Kemudian Bapak Ibu, apalagi Hurricane Laura di Louisiana dan Mississippi border. Bencana nyamuk yang mematikan yang disebut killer mosquitoes, yang membunuh banyak ternak khususnya kuda. Bencana pasir yang langka yang baru saja terjadi baru beberapa hari ini di ibu kota Turki, di Ankara. Sehingga Bapak Ibu, sampai detik ini karena kebakaran, karena hurricanes, karena killer mosquito, karena coronavirus, boleh dikatakan sudah berhasil merenggut sekitar 924.000 nyawa atau hidup manusia. Kalau tidak salah, itu di Amerika saja. Oke, Bapak Ibu, itu pun beberapa kelompok, boleh dikatakan kelompok manusia menurut saya, tetap tidak peduli. Mereka tidak peduli berapa banyak manusia mati karena COVID, mungkin di satu sisi, tapi mereka juga tidak peduli betapa atau terhadap terus meningkatnya orang-orang, khususnya anak-anak kita, yang struggle dengan stres yang berkepanjangan, depresi, abuse dalam rumah tangga, yang terus boleh dikatakan meroket jumlahnya. Mereka juga tetap tidak peduli dengan para owner atau boleh dikatakan small business yang harus gulung tikar karena lockdown ini. Bahkan Bapak Ibu, bahkan dengan kita yang sudah boleh dikatakan 6 bulan belakangan ini karena virus corona, karena coronavirus, begitu banyak orang, termasuk mungkin kita, termasuk Bapak Ibu, yang bergumul secara finansial. Siapa yang mau peduli dengan itu Bapak Ibu? Bahkan sekali lagi, mungkin Bapak Ibu juga dengar beberapa hari yang lalu, YaHelpi juga sangat dikejutkan oleh kematian salah satu pengurus inti YaHelpi, yaitu Ibu Mary Kaunang, yang adalah bendahara dan pengawas keuangan YaHelpi, tidak sampai 24 jam di rumah sakit. Bapak Ibu, pertanyaan untuk kita sekarang adalah, apa arti hidup ini sebenarnya? Bagaimana seharusnya kita jalani hidup ini? Hidup yang diberikan oleh Tuhan. Pertanyaan ini terus ditanyakan oleh Salomo sebagai penulis kitab Pengkhotbah sepanjang kitab ini, yang Bapak Ibu sudah dengar beberapa minggu belakangan ini. Dalam 2 pasal terakhir, Salomo membuat kesimpulan atas pertanyaan-pertanyaan ini Bapak Ibu. Ketika dia melihat, atau Salomo melihat dari kacamata dunia, Salomo menyimpulkan bahwa pada akhirnya hidup itu tidak berarti, semuanya sia-sia seperti mengejar angin. Itu kata Salomo. Sekali lagi, kesimpulan Salomo setelah melihatnya dalam kacamata dunia. Hari ini kita sampai pada pasal terakhir kitab Pengkhotbah, dan Bapak Ibu perhatikan dalam 11 pasal atau 10 pasal sebelumnya, Salomo telah mencoba menjelaskan berbagai cara manusia atau berbagai usaha manusia untuk menemukan makna hidup. Tapi akhirnya gagal. Akhirnya Salomo beralih, Bapak Ibu. Dalam 2 pasal terakhir ini, Salomo beralih kepada apa sebenarnya arti hidup yang sesungguhnya, atau arti hidup yang sesungguhnya menurut pandangan atau dalam kacamata Allah, yang Salomo rangkumkan dalam 2 pasal terakhir dari kitab Pengkhotbah. Ini akan kita lihat sama-sama hari ini. Salomo yang pasti memakai banyak metafora Bapak Ibu untuk menggambarkan betapa sia-sianya hidup ini. Mengejar angin, kepulan asap, debu yang tertiup angin, tertawa orang bodoh, atau ingatan yang terlupakan. Yang pasti Salomo katakan, hidup tanpa Tuhan seperti yang Salomo angkat dalam banyak hal, ternyata sama sekali tidak ada artinya. Sekali lagi, ternyata Salomo dapatkan hidup tanpa Tuhan sama sekali, atau hidup tanpa Tuhan tidak ada artinya. Tidak berarti sama sekali. Dan inilah summary dari semua jurnal dan hasil riset Salomo Bapak Ibu di masa tuanya. Sekarang, menjelang akhir, Salomo menyelesaikan semua pertanyaan yang dia tanyakan dan akhirnya memberikan kesimpulan. Sekali lagi, dalam 2 pasal terakhir ini, Salomo akhirnya memberikan kesimpulan. Rupanya, hidup bukanlah hanya terbatas pada panca indera saja. Sekali lagi, Salomo rupanya mendapatkan bahwa hidup ini bukanlah hanya terbatas pada panca indera saja. Artinya apa Bapak Ibu? Hidup ini tidak hanya sebatas apa yang kita lihat. Hidup ini tidak sebatas hanya apa yang kita dengar. Hidup ini tidak sebatas dengan apa yang kita lakukan. Hidup ini lebih dari semua itu Bapak Ibu. Salomo mencoba meringkaskan kesimpulannya dalam 4 hal yang berbeda Bapak Ibu, khususnya tentang hidup. Hidup manusia. Yang pertama Salomo katakan, hidup adalah sebuah petualangan. Yang kedua Salomo katakan, hidup itu hadiah dari Tuhan. Yang ketiga, hidup adalah seperti sekolah, sebuah pendidikan. Yang keempat, Salomo katakan, hidup itu rupanya adalah sebuah penata layanan. Dan Bapak Ibu, inilah 4 hal yang akan saya share kepada Bapak Ibu. Kita akan melihat 4 hal ini dalam khotbah hari ini, dalam mengakhiri seri khotbah menelah kitab Pengkhotbah. Yang pertama, mari kita lihat sama-sama. Hidup ini adalah petualangan, kata Salomo. Oleh karena itu, kita harus hidup dengan iman. Bapak Ibu, 2 ayat pertama yang saya baca tadi, Bapak Ibu lihat. Lemparkanlah rotimu ke air, kata Salomo, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Ayat 2, berikanlah bahagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi.
Bapak Ibu, apa maksud Salomo di sini? Bapak Ibu, saya melihat dalam ayat 1 sampai ayat 6 khususnya pengkhotbah pasal 11, Salomo memberi paling tidak dua ilustrasi untuk menggambarkan apa artinya hidup dengan iman. Dengan kata lain, Salomo berdasarkan hikmatnya mengajak kita untuk melihat dan belajar tentang bagaimana hidup dengan iman dari dua pekerjaan. Yang pertama, dalam ayat 1 sampai 2 Bapak Ibu lihat situ ada kata lemparkanlah rotimu ke air. Salomo ingin kita belajar dari seorang pedagang. Kenapa pedagang? Khususnya menurut saya pedagang roti. Kenapa Bapak Ibu? Jangan lupa, Salomo sendiri terlibat dalam berbagai jenis perdagangan. Ya, jadi wajar dia menggunakan ilustrasi ini khususnya tentang perdagangan. Bapak Ibu bisa lihat 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 15, 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 22. Di situ ada kisah tentang bagaimana Salomo bergelut dalam dunia perdagangan. Bapak Ibu, bicara soal perdagangan pada masa itu, perlu waktu berbulan-bulan sebelum sebuah kapal itu kembali dengan muatan mereka yang berharga. Kira-kira begitulah. Sehingga ketika kapal itu bisa sampai kembali, atau ketika para pedagang itu menunggu dan melihat kapal itu berlabuh, maka disitulah iman dan kesabaran seorang pedagang itu boleh dikatakan terbayar. Setelah menunggu berbulan-bulan kapal yang mereka nantikan, barang-barang berharga yang mereka nantikan, waktu kapal itu datang, itulah waktu di mana mereka rasa iman mereka, penantian mereka terbayar. Nah, Bapak Ibu, contoh atau ilustrasi tentang pedagang roti, makanya Salomo katakan lemparkanlah rotimu ke air. Ini sebenarnya juga merupakan nasihat yang sangat praktis tentang uang. Kenapa? Saya jelaskan. Jika kita ingin menjalani hidup ini Bapak Ibu, khususnya seperti sebuah petualangan, jangan pernah lupa, maka kita perlu menyimpan uang untuk mempersiapkan hari-hari susah di depan. Seperti ada pepatah katakan dalam bahasa Inggris disebut don't put your eggs all in one basket. Sekali lagi, don't put your eggs all in one basket. Atau jangan taruh semua telur Anda dalam satu keranjang. Kira-kira seperti itu. Artinya kita harus belajar untuk menginvestasikan uang kita dengan penuh hikmat, Bapak Ibu. Ini poin yang ingin Salomo ajarkan. Ayat tersebut atau ayat pasal 11 ayat 1 sampai 2 memberi kita nasihat untuk membagikan uang kita sebagian. Kata Salomo, perhatikan dalam ayat 2. Berikanlah atau boleh dikatakan investasikanlah atas 7 atau 8 pos. Kira-kira seperti itu. Jadi ini bukan hanya sekedar membagi uang hasil keringat kita Bapak Ibu. Tapi lebih kepada bagaimana kita memanage, bagaimana kita mengatur uang kita dengan wise. Saya suka terjemahan lain dari New Living Translation yang menerjemahkan ayat ini seperti ini. Kirimkan biji-bijian Anda ke seberang lautan, dan pada waktunya keuntungan akan mengalir kepada Anda. Sekali lagi Bapak Ibu, New Living Translation katakan kirimkan, khususnya pasal 11 ayat 2. Kirimkan biji-bijian Anda ke seberang lautan, dan pada waktunya keuntungan akan mengalir kembali kepada Allah. Di sini lebih terlihat jelas nuansa atau suasana perdagangan yang Salomo maksudkan. Bapak Ibu, hal ini seperti kalau boleh kita kontekskan dalam konteks kita sekarang Bapak Ibu. Kalau kita cukup, lemparkanlah. Kalau Bapak Ibu dan saya cukup, bagikanlah kepada orang lain. Jangan menaruh roti atau makanan yang mungkin boleh dikatakan berlebihan di kulkas-kulkas kita atau di rumah kita. Mari kita mencoba untuk menata keuangan kita dengan cara membagikan kepada orang lain. Bagikan kepada orang lain. Bapak Ibu, itu praktis sekali. Coba kita periksa di rumah kita isi kulkas kita setelah kebaktian ini ya, setelah Bapak Ibu nonton ini. Dan coba Bapak Ibu lihat, berapa banyak makanan yang terbuang nantinya? Berapa banyak yang sudah kita punya? Berapa banyak yang akan kita makan? Dan Bapak Ibu harus ingat, di belahan atau di tempat lain, di belahan dunia lain masih ada begitu banyak orang yang mungkin tidak bisa makan. Hari ini saja mereka tidak bisa makan. Bapak Ibu harus mencoba untuk mengingat berapa banyak manusia di tempat lain. Boleh dikatakan khususnya di Indonesia, yang hari ini mau beli beras atau ikan saja mereka tidak punya. Bapak Ibu, Tuhan Yesus dengan jelas menekankan hal yang sangat bijak ini ketika dia berkata dalam Matius 10 ayat 8. Kamu telah memperolehnya, sekali lagi Matius 10, Injil Matius pasal 10 ayat 8. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan limpah, kata Tuhan Yesus. Ada terjemahan lain yang juga menarik, menerjemahkan ayat ini. Kamu telah menerimanya dengan limpah, oleh karena itu bagikanlah juga dengan limpah. Bapak Ibu, membuang atau melempar roti kita ke air, kata yang dipakai, ilustrasi yang dipakai oleh Salomo, atau lebih tepatnya menurut saya melempar ke sungai yang mengalir, itu berarti menginvestasikan uang kita kepada orang lain yang membutuhkan.
Dan itu adalah bentuk tindakan iman, Bapak Ibu. Kenapa saya katakan tindakan iman? Jangan lupa Bapak Ibu, kalau bicara soal diri kita atau naluri kita sebagai manusia, kita itu ingin memegang dan menguasai harta itu untuk diri kita sendiri. Kalau bisa semua uang kita, semua harta yang kita punya, kita pakai untuk diri kita sendiri. Kita tidak mau, atau Bapak Ibu, kalau natur kita tidak mau membagikan kepada orang lain. Diri kita yang harus cukup, diri kita terus, diri kita. Tapi inti dari bagian firman Tuhan ini atau bagian pertama ini adalah bahwa kita sebagai orang percaya, kata Salomo, harus punya iman. Iman ketika kita mau berbuat untuk membagikan atau menginvestasikan harta kita demi menolong orang lain. Bapak Ibu, sekali lagi, untuk berbagi dengan orang lain, kita membutuhkan iman. Karena kalau tanya kepada diri kita sendiri, kita tidak mau. Itu bukan natur kita. Natur kita adalah mencukupkan diri sendiri. Ketika kita memiliki sejumlah uang, Bapak Ibu, percayalah, dan cobalah belajar untuk mengimani ketika Bapak Ibu dan saya digerakkan oleh Tuhan untuk memberikan atau berbagi kepada orang lain. Berikan kepada Tuhan dan lihatlah apa yang akan Tuhan lakukan. Lihatlah bagaimana investasi rohani ini akan kembali kepada kita. Walaupun ini sama sekali tidak boleh menjadi motivasi mendorong atau menjadi motivasi pendorong ketika Bapak Ibu dan saya memberi. Tapi Bapak Ibu jangan lupa, ini juga sama sekali bukan berarti kita mengosongkan rekening bank kita dan memberikannya semua kepada gereja. Berikan semua kepada pekerjaan Tuhan, bukan. Dan Tuhan, kemudian kita katakan, dan Tuhan akan memberikan berlipat kali ganda kepada kita. Bapak Ibu, bukan itu sama sekali artinya. Tapi, arti dari bagian firman Tuhan ini, ketika kita memberikan kepada Tuhan dengan iman, kita tahu kita sedang berinvestasi bagi kerajaan Allah, dan satu waktu, roti itu tidak akan kembali dengan sia-sia, atau investasi itu akan kembali kepada kita satu waktu nanti. Ya, Bapak Ibu, ini contoh ya. Saya mau sedikit sharing kepada Bapak Ibu khususnya dalam poin ini. Seperti saya sudah pernah cerita kepada Bapak Ibu, belakangan ini khususnya dalam masa-masa COVID, saya dan Ibu Sarah mencoba atau belajar, Bapak Ibu. Kami terus terang juga, seperti saya sampaikan, kami masih terus belajar. Kami coba untuk memikirkan atau mengkontak teman-teman. Mungkin kita tidak bisa menjangkau semua, tapi karena kami punya WhatsApp grup teman-teman seangkatan dulu, sehingga saya dan Ibu Sarah mencoba untuk memperhatikan mereka. Paling tidak menanyakan kepada mereka, hey, bagaimana situasi kalian, bagaimana keadaan kalian khususnya di tengah COVID ini. Bapak Ibu, cukup mengejutkan, saya sama Ibu Sarah sampai terharu mendengar cerita atau kisah mereka. Hampir sebagian besar dari mereka, Bapak Ibu, sama kesaksiannya. Mereka katakan pada Ricky, Sarah, boleh dikatakan di masa COVID ini kami tidak ada lagi pelayanan sama sekali. Ada yang katakan, ya mereka dulu pelayanan di satu gereja, tapi mereka katakan ya karena sekarang gereja tutup, sehingga tidak ada penghasilan sama sekali, Bapak Ibu. Tidak ada sama sekali. Sehingga saya dan Ibu Sarah mencoba berdoa kalau kami ada berkat lebih. Apa aja kalau kami ada berkat lebih, Bapak Ibu, kami mencoba untuk tidak langsung, saya mau beli ini, saya mau pakai ini. Kalau mau tentunya banyak kebutuhan atau banyak keinginan yang kita inginkan. Tapi kita coba untuk menahan diri, coba untuk memikirkan orang lain, memikirkan mereka. Dan saya dan Ibu Sarah terus belajar. Kalau ada berkat sedikit, kami coba langsung kirimkan untuk membantu mereka di Indonesia. Walaupun mungkin tidak banyak, Bapak Ibu. Atau kami kontak dengan teman-teman di sini, beberapa teman di sini, kemudian mereka juga memberikan berkatnya untuk berkat dari mereka untuk mereka titipkan kepada kami. Saya dan Ibu Sarah juga salurkan kepada mereka. Bapak Ibu, kalau saya mau saksikan mungkin terlalu panjang. Tapi bukan 1-2, Bapak Ibu, hampir semua mereka katakan. Kadang-kadang kami kasih $100, $150. Tapi mereka sampai membalas WhatsApp kami dengan menangis. Dan mereka katakan, atau mereka telepon, mereka menangis. Mereka katakan, Ricky, Sarah, berkat yang kalian kasih ini besar sekali. Boleh dikatakan, banyak di antara mereka katakan, apa yang kalian kasih ini jauh melebihi dari gaji kami sebulan selama ini. Bapak Ibu, kami belajar, tapi saya boleh saksikan kepada Bapak Ibu hari ini. Ketika kami lakukan itu, kami tidak kehilangan berkat, atau kami tidak pernah kekurangan berkat Tuhan. Bahkan Bapak Ibu, boleh saya katakan dan jujur, berkat Tuhan itu terus mengalir. Kami coba memikirkan orang lain, kami belajar untuk tidak ingat diri sendiri, kami mengingat mereka yang lebih membutuhkan di Indonesia. Tapi berkat itu datang terus, berkat itu mengalir, Bapak Ibu. Ini maksud saya yang dimaksudkan oleh Salomo. Lemparkanlah rotimu itu ke air. Investasikan untuk menolong orang lain. Dan Bapak Ibu akan lihat, saksikan sendiri bahwa berkat itu akan terus mengalir datang kepada Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu jangan lupa juga ingat selalu apa yang Tuhan Yesus katakan dalam Matius 25, 35, 40. Saya sudah sering share firman Tuhan ini. Tuhan Yesus katakan, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit,
kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ayat 37, maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan? Atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan? Atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Kemudian Bapak Ibu lihat ayat 40, Tuhan Yesus katakan, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Bapak Ibu, belajar kata Salomo dari pedagang roti. Lemparkan roti itu. Kedua, Bapak Ibu bisa lihat Pengkhotbah pasal 11 ayat 3-6. Salomo memberi ilustrasi yang kedua dalam bagian yang pertama. Belajar dari seorang petani. Paling tidak Bapak Ibu ada 4 cara bagaimana petani hidup dengan iman menurut ilustrasi Salomo. Khususnya tentunya pada zaman itu. Petani pada zaman Salomo. Yang pertama pasti adalah petani itu kalau bekerja selalu memperhatikan bahaya melalui melihat alam, melihat cakrawala. Bapak Ibu bisa lihat Pengkhotbah pasal 11 ayat 3. Yang kedua, petani tidak selalu bergantung. Walaupun mereka, karena mereka belajar melihat cuaca, melihat cakrawala, tapi petani itu tidak selalu bergantung kepada cuaca, Bapak Ibu. Yang ketiga, petani itu selalu bekerja dengan menyadari bahwa segala sesuatu akhirnya berada di tangan Tuhan. Bapak Ibu bisa lihat Pengkhotbah pasal 11 ayat 5. Itu Salomo katakan. Petani menyadari bahwa dia tidak dapat mengetahui semua yang Tuhan bisa lakukan. Jadi, petani biasanya mempercayai Tuhan dengan iman. Dan itu yang ketiga, belajar mempercayai Tuhan dengan iman. Dan yang terakhir, yang keempat, petani selalu, karena mereka memperhatikan alam, mereka tidak bergantung kepada cuaca, mereka menyadari bahwa toh akhirnya semuanya diatur oleh Tuhan, berada pada tangan Tuhan. Dan yang keempat, petani itu selalu mereka lanjutkan pekerjaan mereka, tidak mundur, tidak malas, mereka terus bekerja, tapi dengan terus memperhatikan semua kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Bapak Ibu lihat pasal 11 ayat 6. Bapak Ibu, itu petani. Sementara petani mempercayai Tuhan dengan iman, oleh karena itu dia siap bertindak dalam situasi kapan saja berubah. Itu petani. Pertanyaannya tentu bagi kita, bagaimana dengan Bapak Ibu, bagaimana dengan kita hari ini? Bapak Ibu, poin ini saya mau sharing lagi sedikit. Saya lupa sekali lagi kalau sudah pernah cerita kepada Bapak Ibu, tapi kayaknya belum. Saya belum pernah cerita detail pengalaman saya ini, atau boleh saya katakan petualangan hidup saya ketika belajar bagaimana hidup bergantung dan beriman kepada Tuhan. Bapak Ibu, mungkin saya pernah cerita ke beberapa orang, khususnya kalau counseling pranikah ya, mungkin. Begini, pendek atau panjang. Ceritanya begini Bapak Ibu, ketika saya dan Ibu Sarah mengambil keputusan menikah dan menerima pelayanan pertama kali di GKK Sidoarjo, ini ceritanya. Kami menikah, Bapak Ibu tahu, tanggal 12 Juli 1997. Tidak ada waktu untuk menceritakan bagaimana Tuhan mencukupkan semua kebutuhan pernikahan kami, yang pasti mujizat demi mujizat terjadi. Itu ajaib Bapak Ibu. Yang ingin saya ceritakan adalah, boleh dikatakan petualangan kami berdua setelah menikah. Boleh dikatakan petualangan pengantin baru dalam belajar hidup beriman. Setelah menikah Bapak Ibu di Batu, kami berangkat ke Makassar untuk mengadakan pengucapan syukur di sana bersama keluarga saya di Makassar, bersama dengan papa mama saya. Karena waktu saya menikah di Batu, tanggal 12 Juli itu hanya adik saya yang bisa datang. Papa karena sakit tidak bisa datang, mama harus menemani papa. Kira-kira seperti itu. Jadi papa mama tidak bisa datang, sehingga kami putuskan setelah menikah kami ke Makassar untuk mengadakan pengucapan syukur bersama keluarga di sana. Ceritanya begini Bapak Ibu, saya potong-potong. Setelah menikah, kami coba putuskan ke Makassar, kami beli tiket kapal laut Surabaya Makassar. Saya lupa lagi, tapi kalau nggak salah kelas ekonomi Bapak Ibu, karena duitnya udah nggak ada duit. Beli kelas ekonomi. Setelah beli tiket kelas ekonomi, Bapak Ibu yang biasa naik kapal tahu gimana di kelas ekonomi, uang nol. Di Ibu Sarah maupun saya benar-benar nol, sama sekali tidak ada. Oke, sampai di Makassar, selama acara di Makassar, pengucapan syukur di Makassar adalah boleh dikatakan Bapak Ibu, teman-teman orang memberikan kami berkat, tapi ya tentunya kami gunakan juga selama kami berada di Makassar. Pendek cerita sekali lagi, selama berkumpul dengan keluarga, kami harus kembali ke Sidoarjo karena GKK Sidoarjo sudah minta kami untuk mulai pelayanan di sana tanggal 1 Agustus, sehingga kami putuskan kembali ke Sidoarjo. Bapak Ibu, dengan uang yang ada, uang yang sisa, saya dan Ibu Sarah beli tiket kapal laut. Ya, puji Tuhan, karena ada sedikit berkat. Waktu dari Makassar ke Surabaya, mau ke Sidoarjo, kami beli kelas 1. Tiket, maksudnya kamar kelas 1, Bapak Ibu. Oke, habis beli tiket, sekali lagi, sama ceritanya. Habis beli tiket,
uang di dompet, nol lagi Bapak Ibu. Jadi naik ke atas kapal dengan uang kosong. Bener-bener kosong nih, saya maksudnya nol. Tidak ada uang di dompet sama sekali. Sampai di kapal, di kamar, Bu Sarah katakan kita nggak ada uang lagi. Gimana caranya nanti kita turun dari kapal ini, mau naik mobil, naik taksi, kan kita harus entah sewa bus, entah naik bus, atau sewa taksi untuk dari pelabuhan Tanjung Perak ke GKK Sidoarjo. Bapak Ibu, nggak ada uang. Sehingga Ibu Sarah katakan, ayo kita berdoa, kita nggak tahu gimana caranya. Waktu kami lagi berdoa, Bapak Ibu, tiba-tiba dengar pengumuman di kapal, ada suara di loudspeaker, ada pengumuman, kalau ada di tengah kapal ini seorang hamba Tuhan, seorang pendeta atau lulusan sekolah teologi, bolehkah melapor di kantor kapal, saya lupa waktu itu kalau nggak salah kapal Kambuna, lapor karena kami membutuhkan seorang hamba Tuhan untuk berkhotbah dalam ibadah di kapal pada malam ini. Bapak Ibu, Ibu Sarah langsung bilang, ayo cepat-cepat pergi ke kantor, lapor langsung, ini mungkin jawaban Tuhan. Bapak Ibu, saya pergi cepat, ya kan kapal juga besar, bisa juga sudah ada orang lain yang sudah duluan. Kemudian saya cepat pergi ke kantor kapal, saya katakan, Bapak Ibu tadi saya dengar ada kebutuhan untuk hamba Tuhan. Ya saya hamba Tuhan, saya cerita, apakah masih butuh? Mereka, oh iya, masih, kami belum dapat orang. Oke, Bapak Ibu, akhirnya pendek cerita, malam itu saya berkhotbah di atas kapal. Saya menyampaikan firman Tuhan, dan biasa, setelah berkhotbah, ada persembahan kasih dari pengurus kapal, pengurus kerohanian Kristen. Bapak Ibu, saya dapat Rp75.000 pada waktu itu, simpan di dompet. Besoknya sampai berlabuh di Tanjung Perak. Bu Sarah bilang, berapa dapatnya? Saya bilang 75.000. Oke, berdoa supaya cukup. Sekarang kamu pergi ke tempat taksi, coba sewa taksi untuk berangkat dari pelabuhan Tanjung Perak ke GKK. Bapak Ibu, saya pergi ke tempat taksi dengan iman. Bapak Ibu tahu, saya tanya, Pak, berapa dari Tanjung Perak ke Sidoarjo? Taksinya bilang 75.000. Bapak Ibu mau ketawa, rasa ajaib, mau nangis, terharu. Bener-bener 75.000 Bapak Ibu. Dan oke, kami bayar taksi, sampai di Tanjung Perak, kami pakai taksi itu berangkat ke Sidoarjo dengan 75.000. Sekali lagi, sampai di rumah, sampai di Pastori di Sidoarjo, uang kembali nol kan? 75.000 sudah bayar taksi, nol. Bapak Ibu, sampai di rumah di Pastori, Ibu Sarah bilang lagi, gimana kita hidup? Gimana lagi hidup bulan ini? Biasanya kan kalau gereja atau hamba Tuhan nanti bulan depan, setelah pelayanan 1 bulan, baru didapat salary-nya, dapat gajinya. Sarah bilang, oke, masuk kamar, kita berdoa lagi. Oke, kita berdoa di kamar. Bapak Ibu, habis berdoa, amin, tiba-tiba ketua majelis ketok pintu rumah kami. Apa yang dia bawa? Dia bawa beras dan beberapa kebutuhan pokok lainnya. Dan ketua majelis ini katakan, Pak Riki, Bu Sarah, ini gaji untuk bulan depan. Wow, Bapak Ibu, bagi saya ini ajaib, ini miracle, ini saya nggak pernah pikir. Mana pernah kepikir Bapak Ibu seperti itu? Tapi maksud saya, mungkin bagi Bapak Ibu atau sebagian orang ini perbuatan konyol atau tanpa hikmat, sepertinya tanpa planning. Gimana menikah, habis itu di dompet nol dan lain sebagainya. Masa menikah tanpa planning? Tapi Bapak Ibu, bagi saya dan Ibu Sarah, ini merupakan sebuah petualangan yang ingin saya saksikan. Di mana kami berdua belajar untuk hidup beriman, bergantung total kepada Tuhan. Kami berdua sudah mendapatkan pelajaran tentang hidup beriman dari orang tua, kemudian setelah sekolah 6 tahun di I3. Kami sudah dapatkan pelajaran itu di kelas. Kami sudah dapatkan dari orang tua kami. Tapi Tuhan rupanya mau pelajaran hidup beriman bukan sekedar teori, tapi harus menjadi pengalaman nyata bagi kami berdua sebagai suami istri dan sebagai seorang hamba Tuhan. Bapak Ibu, kita belajar lagi dari Salomo. Dan saya harap poin ini menjadi berkat, menjadi kekuatan buat kita. Itu cara pertama untuk melihat hidup. Hidup adalah petualangan. Yang kedua, Bapak Ibu, kata Salomo, hidup adalah hadiah. Bapak Ibu bisa lihat Pengkhotbah pasal 11 ayat 7 sampai pasal 12 ayat 8. Karena hidup ini hadiah, kata Salomo. Pertama, Salomo katakan hidup ini petualangan, hiduplah dengan iman. Yang kedua, Salomo katakan hidup ini adalah hadiah. Oleh karena itu, nikmatilah dan belajarlah puas dengan hidup kita sekarang. Bapak Ibu jangan lupa, menurut Salomo, paling tidak ada 3 cara untuk dapat menikmati hidup ini yang menurutnya adalah hadiah dari Tuhan. Simple, kata Salomo. Pertama, happy. Bersukacitalah. Hiduplah, nikmatilah hidup ini dengan sukacita. Yang kedua, buanglah semua rasa sakit dan kesedihan. Ingat, kata Salomo yang saya khotbahkan 2 minggu lalu, jangan pernah sedih dan marah karena banyaknya pertanyaan kita kepada Tuhan yang tidak terjawab. Bapak Ibu masih ingat? Jangan habiskan waktu dengan bersedih dengan apa yang tidak atau belum kita punya. Tapi puaslah dengan apa yang Bapak Ibu atau apa yang kita miliki, kita punya. Bersyukurlah. Dan ingatlah Bapak Ibu, bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan pernah lupa, Dia Allah yang berdaulat, Dia tetap Allah berdaulat atas hidup kita. Dia adalah Bapa yang, apapun yang terjadi dalam hidup kita, Dia tetap dan terus mencintai kita. Dan jangan lupa, rencana Tuhan itu tetap ajaib.
Yang pertama, happy, bersukacita. Yang kedua, buang semua rasa sakit, belajar untuk melihat kedaulatan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Yang ketiga, Salomo katakan, ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Pengkhotbah pasal 12 ayat 1-8. Bapak Ibu, saya ingin jelaskan 6 poin ini. Mengapa Salomo menasihatkan kita untuk mengingatkan atau mengingat pencipta pada masa muda? Menurut saya ada paling tidak beberapa hal. Yang pertama, pengalaman pribadi saya Bapak Ibu sebagai hamba Tuhan, hampir setiap kali saya ada kesempatan melayani om atau tante atau taci Bapak Ibu yang mengambil keputusan untuk bertobat di usia tua, hampir semua mereka katakan, wow, kenapa saya baru bertobat sekarang? Saya menyesal Pak Riki. Kenapa saya tidak bertobat waktu saya masih muda dulu? Kenapa saya tidak kenal Tuhan Yesus waktu saya masih muda? Bapak Ibu, bukan berarti pertobatan di usia tua tidak berarti bagi Tuhan. Bukan itu. Tapi banyak kesaksian dari orang tua atau Bapak Ibu atau om tante yang bertobat di usia tua. Dia katakan menyesal. Kalau saya sudah bertobat dari waktu muda dulu, tentunya saya punya banyak waktu untuk melayani Tuhan. Saya punya banyak waktu untuk memberi bagi Tuhan. Salomo katakan, ingat pencipta pada masa muda. Kedua, survei membuktikan bahwa masa-masa emas pertobatan seseorang adalah dalam jenjang usia 4-14 tahun Bapak Ibu. Semakin tua kita, harus diakui, semakin sulit kita bertobat. Kenapa? Sudah terbentuk pikiran kita Bapak Ibu cukup lama. Makin tua, 30 tahun terbentuk. 40 tahun terbentuk. Makanya, menurut saya pelayanan kebangunan rohani atau melayani anak-anak untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu adalah masa-masa emas. Itu adalah satu kesempatan yang luar biasa. Karena biasanya anak-anak begitu cepat membuka hati mereka. Dalam pengalaman, makin tua seseorang kita layani, makin sulit. Makin sulit mereka untuk mengambil keputusan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Sekali lagi Bapak Ibu, jangan lupa masa-masa emas pertobatan seseorang. Hasil survei membuktikan adalah 4-14 tahun. Makanya ada gerakan yang disebut gerakan 4-14. Artinya itu adalah masa untuk menjangkau anak-anak menerima Tuhan Yesus. Jendela 4-14 juga jendela 4-14 dikuatkan dengan hasil penelitian di Amerika Bapak Ibu, bahwa pada umumnya orang Kristen di Amerika menerima Yesus sebagai Juru Selamat dalam rentang usia tersebut. Kalau di Indonesia saya baca bukan 4-14 tapi 7-17. Di Indonesia rentang usia 7-17 tahun sebagai usia emas untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Untuk anak-anak remaja atau Bapak Ibu yang punya anak remaja, ingat usia-usia inilah ambillah waktu untuk mengajar melayani mereka menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Salomo sudah mengatakan kebenaran ini ribuan tahun yang lalu. Ingat pencipta di masa muda. Ketiga, di sisi lain Bapak Ibu, yang pertama saya katakan tadi, banyak orang tua mengatakan saya menyesal kenapa saya nggak bertobat usia muda. Kedua, survei membuktikan usia muda adalah waktu emas di mana mereka bisa membuka hati menerima Tuhan Yesus. Tapi ketiga, di sisi lain, jika masa muda terlewatkan dan terlambat bertemu Tuhan Yesus Bapak Ibu, menurut saya, maka masa muda adalah masa-masa yang sangat rentan dan resiko untuk meninggalkan Tuhan dan juga melawan Tuhan. Sekali lagi, di sisi lain, kenapa mengingat pencipta pada masa muda, kata Salomo? Dalam masa muda, kalau masa ini terlewatkan, mereka tidak menerima Tuhan, atau kita tidak menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka masa-masa muda atau masa-masa berikut setelah itu, masa-masa yang sangat rentan resiko untuk meninggalkan Tuhan dan melawan Tuhan. Sebuah pelayanan anak bernama Dare to Share menyatakan bahwa mereka memperkirakan pada tahun 2050 nanti ada 35 juta remaja yang akan meninggalkan kekristenan. Untuk itu mereka menggagas satu gerakan penginjilan dan pemuridan di kalangan anak muda untuk membalikkan keadaan tersebut Bapak Ibu. Menurut mereka, pelayanan anak muda butuh dirancang ulang untuk memajukan pemberitaan Injil dan memultiplikasikan pemuridan. Itulah hasil yang diungkap oleh Greg Stier, pendiri dari Dare to Share, kepada Christian Post. Gereja-gereja di Amerika sudah lama menyadari akan terjadinya eksodus di kalangan anak muda ini Bapak Ibu. Bahkan riset dari Pew Research Center baru-baru ini mewawancarai anak muda yang meninggalkan gerejanya. Mereka ada yang menjadi apa? Ateis, agnostik, dan tidak mempercayai lagi bahwa ada sesuatu yang kebenaran yang absolut. Yang kedua, hidup itu hadiah Bapak Ibu. Nikmatilah, belajarlah puas. Yang ketiga, hidup itu seperti sekolah, Bapak Ibu. Oleh karena itu, karena hidup itu sekolah, Bapak Ibu bisa lihat Pengkhotbah pasal 12, 9-12, maka ikutilah dan taatilah semua pelajaran yang Tuhan berikan. Bapak Ibu jangan lupa, kalau di sekolah ada kurikulum, dan saya yakin secara rohani, Tuhan juga punya kurikulum. Apa kurikulum Tuhan? Alkitab ini Bapak Ibu. Firman Tuhan ini. Seseorang pernah mengatakan bahwa hidup itu seperti sekolah.
Hanya saja terkadang kita tidak tahu apa pelajarannya sampai kita gagal dalam ujian. Menarik Bapak Ibu? Tuhan mengajar kita terutama dari firman-Nya. Inilah kurikulum Tuhan, inilah pelajaran yang Tuhan berikan. Sehingga Tuhan mau Bapak Ibu dan saya, selain belajar hidup beriman, karena hidup ini petualangan, selain Bapak Ibu menikmati hidup ini dan puas karena hidup ini hadiah, tapi Tuhan mau kita juga hidup dengan iman, menikmati hidup, tapi juga belajar dari tiap-tiap situasi, tiap kejadian dalam hidup ini. Tapi terlebih belajar dari firman-Nya. Saya nggak tahu Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu sejak saya lulus dari I3, dari kuliah, kemudian mau masuk pelayanan di Sidoarjo, saya selalu memegang prinsip ini. Saya datang ke sini, ya memang kebetulan saya baru lulus waktu itu. Saya mau datang ke GKK Sidoarjo, saya mau belajar. Saya mau belajar dari para hamba Tuhan senior yang ada di situ. Saya mau belajar dari anak-anak remaja, anak pemuda yang saya layani. Saya mau belajar dari ibu-ibu yang saya layani. Saya mau belajar dari semua jemaat. Saya mau belajar dari majelis. Saya mau belajar, karena bagi saya Bapak Ibu, belajar atau menjadi murid itu adalah sebuah proses seumur hidup. Terus belajar. Sehingga waktu banyak menghadapi pergumulan tantangan di GKK Sidoarjo, saya ingat, ya, saya datang sini sebagai student. Walaupun saya sudah lulus, tapi saya mau belajar. Saya mau belajar terus tiap-tiap hari. Waktu saya tahun 2005 bersama Ibu Saran Devia Kenneth dan keluarga datang ke sini, diutus untuk melayani GMI di Downey. Saya pegang lagi prinsip itu. Oke, saya sudah 8 tahun belajar, saya sudah 8 tahun melayani di Sidoarjo. Dengan mungkin jemaat yang lebih besar, 300 sampai 400 jemaat. Waktu saya masuk di GMI Downey tahun 2005, jemaat lebih kecil, tapi saya pegang prinsip ini. Tentu suasana lain, tentu culture lain. Saya harus datang ke sini melayani orang-orang Indonesia yang sudah cukup lama tinggal di negara ini. Sehingga saya katakan, saya mau belajar. Itu prinsip saya Bapak Ibu. Tapi Salomo juga mengingatkan kita, jangan lupa, hidup ini adalah seperti sekolah. Kita harus belajar. Belajar dari mana Bapak Ibu? Belajar dari firman Tuhan. Belajar dari mana? Belajar dari tiap-tiap khotbah mungkin yang Bapak Ibu dengarkan tiap-tiap hari. Belajar dari mana? Belajar dari para hamba Tuhan. Belajar dari orang-orang segereja, orang-orang sepersekutuan kita yang mendoakan kita tiap hari, yang mengasihi kita. Dan sekali lagi ini pelajaran seumur hidup Bapak Ibu. Yang ketiga, yang keempat, yang terakhir Bapak Ibu. Sekali lagi, hidup petualangan, hiduplah dengan iman, kata Salomo. Hidup itu hadiah, nikmati dan puaslah. Happy. Ingat selalu Tuhan berdaulat, ingat Tuhan tetap mengasihi kita. Yang ketiga, hidup itu sekolah. Belajarlah tiap-tiap hari. Dan terlebih, belajarlah dari firman-Nya. Belajar terus dari firman Tuhan Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu saya dan Ibu Sarah sering mengulang kepada kita, teruslah baca Alkitab. Tiap-tiap hari jarinlah hubungan relasi dengan Tuhan. Tidak ada lain. Bapak Ibu bisa baca buku lain, Bapak Ibu bisa belajar dari penulis-penulis lain. Tapi pelajaran terpenting dalam hidup ini adalah dari Tuhan sendiri, yaitu firman-Nya. Yang keempat terakhir, menurut Salomo, hidup adalah sebuah penata layanan. Artinya, karena hidup itu sebuah penata layanan, maka hiduplah takut akan Tuhan. Salomo tutup dalam pasal 12 ayat 13-14 yang saya sudah baca kepada Bapak Ibu tadi. Ingat, Tuhan Yesus juga merangkum isi 39 kitab perjanjian lama plus 27 kitab perjanjian baru dalam dua perintah yang ditulis dalam Matius pasal 27, 37-40. Jawab Yesus kepadanya, ini kesimpulan Bapak Ibu Tuhan Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 40, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian juga Salomo menurut saya. Salomo juga seperti itu, merangkum semua hikmat Allah yang diberikan kepadanya, yang dia tuliskan dalam kitab Amsal, Kidung Agung, dan kitab Pengkhotbah, dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat 13-14 tadi. Sebagai inti dari seluruh kitab Pengkhotbah dan inti dari semua nasihatnya. Apa itu? Saya baca sekali lagi. Akhir kata dari segala yang didengar, kata Salomo, ialah takutlah akan Allah, berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Bapak Ibu, inti Pengkhotbah pasal 12, 13-14 mengingatkan kita untuk hidup takut akan Tuhan. Hidup ini sebuah penata layanan, oleh karena itu kita perlu atau harus takut akan Tuhan dan mentaati seluruh perintahnya. Semua ini dapat dirangkum dalam 3 hal Bapak Ibu, sebagai penutup. 3 hal, Salomo kata, hidup ini penata layanan. Yang pertama, takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan adalah permulaan dari semua pengetahuan. Permulaan dari hikmat. Kedua,
taatilah perintahnya. Kalau Bapak Ibu dan saya, kalau kita semua takut akan Tuhan, maka seharusnya itu terbukti dalam rasa hormat dan ketaatan kita kepada semua perintah Tuhan. Jika Bapak Ibu dan saya menjaga perintah Tuhan dalam hati kita, maka firman Tuhan itu akan terus ada dalam hati kita dan senantiasa akan melindungi kita dari segala hal yang jahat. Makanya perlu untuk mentaati kebenaran firman-Nya. Dan yang ketiga, takut akan Tuhan, hormatilah Tuhan, taatilah perintah-perintahnya. Kenapa? Jangan lupa, persiapkan diri kita untuk penghakiman terakhir, Bapak Ibu. Ayat pasal 12-14, Salomo mengingatkan sebagai kata penutup, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Belum lagi kalau Bapak Ibu sudah dengar cerita atau pelajaran Bible Study besar tentang rapture. Kenapa belakangan ini kami begitu aktif, begitu giat bertanya kepada anak-anak semua, anak-anak kita, anak remaja, apakah mereka sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kenapa begitu aktif menanyakan kepada semua jemaat, melayani satu persatu, apakah Bapak Ibu sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ini Bapak Ibu. Kenapa satu waktu nanti kita akan dibawa pada penghakiman terakhir? Dan kalau penghakiman terakhir itu datang, rapture itu datang, tidak ada waktu lagi Bapak Ibu untuk berbalik ke belakang, atau tidak ada waktu katakan, Tuhan, maaf, saya belum siap, bisakah saya berikan waktu lagi, atau berikan saya bisa dapat bonus. Bapak Ibu, dan tidak ada lagi waktu tidak bisa berulang kembali. Bapak Ibu jangan lupa, jika tidak ada penghakiman terakhir, tidak ada makna akhir dari hidup manusia. Benar nggak Bapak Ibu? Namun sebagai orang Kristen, kita percaya bahwa kehidupan di bumi itu penting. Kenapa penting? Kita harus bijak dalam melewati atau melakukan hidup ini. Karena poin ini, satu waktu nanti, bukan berarti kita mati dan selesai, tapi kebenaran firman Tuhan, Salomo katakan, kita harus menghadap Tuhan di yang namanya penghakiman terakhir. Ada surga, ada neraka. Sehingga waktu penghakiman terakhir, Tuhan akan putuskan siapa yang menjadi domba ke surga, siapa yang menjadi kambing ke neraka. Bapak Ibu, akan ada penilaian dari Tuhan tentunya. Sekali lagi tadi, karena ini sekolah, seperti kita sekolah, kita harus ada ujian, lulus atau tidak, baik atau tidak, baik dan buruk, ada penilaian dari Tuhan. Bahkan Bapak Ibu, perjanjian baru pun menjelaskan bahwa pengharapan akan diberikan kepada barang siapa yang sudah membuka hati, menerima Dia, mengaku Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan penghakiman atau penghakiman yang buruk adalah bagi mereka yang tidak mengenal Tuhan. Sehingga Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, saya tutup dengan kalimat ini. Jangan lupa, hari penghakiman itulah yang sebenarnya akan membuat kita atau membuat hidup kita sekarang menjadi berarti. Sekali lagi, penghakiman terakhir itulah yang akan memberikan arti hidup ini sesungguhnya. Karena Allah akan meminta kita semua untuk mempertanggungjawabkan hidup dan perbuatan kita di hadapannya pada hari terakhir itu. Sehingga mari Bapak Ibu kita jawab sendiri pertanyaan ini. Apa arti hidup saya sekarang? Apa arti hidup itu sesungguhnya? Bapak Ibu sekali lagi kiranya firman Tuhan penutup dari seri khotbah menelaah kitab pengkhotbah ini menjadi berkat, tapi juga menguatkan kita semua bagaimana kita harus hidup di tengah dunia ini. Jangan lupa, hidup itu petualangan, hiduplah dengan iman. Hidup itu hadiah, nikmati dan puaslah. Hidup itu sekolah, belajarlah tiap-tiap hari, belajarlah dari firman-Nya. Dan yang terakhir, hidup itu penata layanan. Oleh karena itu, hiduplah takut akan Tuhan. Hormatilah Tuhan, taatilah perintah-perintahnya. Dan ingat, satu waktu nanti, ada masa di mana Tuhan akan menghakimi kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, hamba bersyukur sekali lagi, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Sebagai penutup dari seri menelaah kitab pengkhotbah, hamba terbatas tentunya untuk menguraikan, menjelaskan bagian firman Tuhan ini. Tapi kiranya melalui poin-poin yang hamba sampaikan, melalui sharing firman Tuhan yang sudah memberkati hamba ini, lewat tiap-tiap kesaksian, sekali lagi menjadi berkat buat Bapak Ibu semua yang mendengarkan, semua yang menonton siaran atau khotbah ini. Menguatkan mereka semua. Terima kasih Tuhan. Bersyukur, terima kasih untuk firman-Mu yang tiap-tiap saat, tiap-tiap hari mengingatkan kami. Dan kiranya kami tidak berhenti sampai di sini, tidak hanya berhenti menjadi pemberita-pemberita firman Allah, tidak berhenti menjadi pendengar-pendengar atau bahkan pemberita firman Allah yang baik, pendengar firman Allah yang baik, tapi setelah selesai menyampaikan, setelah selesai mendengarkan firman-Mu, Tuhan, mampukan kami, tolong kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Allah yang baik. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu, doa saya kita sekali lagi diberkati oleh firman Tuhan yang kita dengarkan tadi, yang saya sampaikan. Ya, saya pribadi diberkati oleh firman Tuhan yang saya siapkan. Doa saya Bapak Ibu juga diberkati. Baik, sebelum saya tutup dalam doa berkat, Bapak Ibu, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, ingat kita sebentar sore tidak ada kebaktian jam 4.30 karena kita sudah ketemu kemarin hari Sabtu waktu kita kumpul untuk menutup doa puasa kita sama-sama. Ya, terima kasih tentunya Bapak Ibu yang sudah hadir kemarin dalam ibadah hari Sabtu di gereja. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang juga mungkin tidak hadir tapi Bapak Ibu sudah terlibat dalam doa beberapa hari ini. Bapak Ibu sudah doa puasa, Bapak Ibu sudah mendukung semua atau mendoakan tiap-tiap pokok doa yang saya dan Ibu Sarah sampaikan. Terima kasih, dan doa saya kiranya waktu-waktu doa puasa ini kita mendapatkan sesuatu yang baru dari Tuhan. Kita dikuatkan oleh Tuhan. Masih ada 2 hari Bapak Ibu. Saya doakan supaya kita tetap kuat. Bukan hanya kuat untuk melakukan puasa ini, tapi kita juga diberkati oleh Tuhan waktu-waktu doa ini. Ya, itu pengumuman. Yang berikut mungkin Bapak Ibu jangan lupa untuk terus doakan Mission Night untuk semua proses yang sedang dikerjakan, dan kita berdoa supaya Mission Night tanggal 24 Oktober nanti yang ditayangkan secara online bisa menjadi berkat buat semua orang yang menontonnya, dan kita melihat mujizat Tuhan lagi terjadi di Mission Night nanti. Jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang Kudus kiranya menyertai engkau sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art. How great thou